Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Distira. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional merupakan aktivitas tukar menukar barang dan jasa dengan negara lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari menutupi lubang yang tidak dimiliki oleh negara yang melakukan aktivitas tersebut. Ya, secara gampangnya perdagangan internasional itu merupakan tukar menukar barang dan jasa gitu, antar dua negara yang mempunyai ketergantungan. Manfaat dari perdagangan internasional. Satu, yang pertama adalah memperoleh manfaat yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Keempat, transfer teknologi modern. Lima, membuat diplomasi antar suatu negara atau kata lain sekutu dan identitas. Memperoleh barang yang tidak dapat produksi di negeri sendiri itu berarti ada kelangkaan, ada faktor kelangkaan yang membuat kita tidak bisa untuk memenuhi barang tersebut gitu dalam negeri. Kira kita memilih untuk perdagangan internasional, berada keuntungan dari spesialisasi itu di bagian kita, berarti kita misalnya ada keuntungan kelebihan yang bisa kayak misal kelebihan di timah gitu, negara lain kelebihannya di karet atau transfer teknologinya harus memperluas pasar dan keuntungan, ya berarti kita bisa jadi ekspor dari timah tersebut, bisa pasar kita lebih luas timah ya. Transfer teknologi modern benar seperti itu saya kasih ilustrasi sebelumnya bahwa kita keuntungan spesifikasi kita timah dan pasar kita luas dan kita tapi teknologi kita kurang gitu. Dan juga membuat diplomasi antar suatu negara, karena dengan itu berarti kita membuat ciptakan hubungan ketergantungan dan keterikatan yang mana itu mempengaruhi diplomasi kita ya, politik kita. Jadi ada sekutu dan identitas sebagai siapa kita ini. Ya pasti nggak mungkin lah nggak ada namanya kerugian bagi perdagangan internasional. Salah satu yang paling krusial adalah terlalu bergantung pada luar. Kedua, kekalahan pasar domestik. Ada potensi maksud saya. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Empat, terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga industri tambat dalam negeri maksudnya. Persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Di sini sudah jelas banget kerugiannya memang terlalu mengandalkan eksternal sehingga internal kita tidak terpenuhi. Sebagai contoh, anggaplah negara A mempunyai industri besar, industri berat. Negara B cuma mempunyai industri kecil tetapi mempunyai sumber daya yang melimpah gitu. Akhirnya berinteraksi dengan dua negara tersebut saling memenuhi, tapi untuk perekonomian secara penunjangnya adalah negara A yang diuntungkan karena dia mempunyai industri besar, manufaktur, dan pasti ya pengolahannya pintar mereka. Sementara negara B hanya mengandalkan negara SDA-nya saja, tidak mengandalkan industri ya. Jadi kayak sudah dipasok oleh A negara dan barang-barangnya oleh industri A. Jadi bisa saja industri negara B tidak berkembang dan akhirnya kolaps gara-gara dimakan industri luar kapitalisasi ya. Faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor kelangkaan pasti untuk pendorongnya. Keduanya faktor ingin mendapatkan keuntungan lebih. Ketiga hubungan politik. Empat kesamaan selera dan faktor kekuatan. Sebenarnya masih banyak, cuman kayak saya ini aja ya, saya tambah di situ. Dan terus faktor yang perhambat ya tidak aman suatu negara, high risk ekonomi dan mata uang tidak stabil, sumber daya rendah, SDM atau SDA. Untuk langkah itu sudah pasti ya. Faktor ingin mendapatkan keuntungan lebih benar itu, spesialisasi tadi. Terus hubungan politiknya benar itu, terus dipengaruhi oleh faktor kekuatan dan kesamaan selera. Kesamaan selera maksudnya kayak oh
Tadi industri A membutuhkan barang mentah B, terus industri B membutuhkan barang mentah dari A, tapi juga untuk memproduksi mencapai barang B tersebut dia punya bahan mentah untuk B, industri B untuk bahan mentah membuat produk B maksudnya. Nah itu kan sama seleranya. Terus faktor kekuatan itu maksudnya aspek geopolitik ya, entah ditekan, dikecam atau semacamnya, intervensi lah. Terus faktor penghambatnya ya nggak aman, negaranya aman atau enggak ini standar, apakah banyak kriminalitas, apakah banyak civil war atau semacamnya. Terus high risk itu peluang untuk resikonya besar apa enggak gitu. Terus ekonomi mata uangnya stabil atau enggak gitu, apakah mata uangnya volatile banget atau enggak gitu. Sumber daya rendah SDM, nah ini yang perlu ditingkatkan. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.